Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin membahas sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana salah seorang sahabat yang mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengunjungi beliau untuk dapat dinasihati oleh baginda Nabi. Lalu dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nasihatilah saya, yang mana nasihat itu bisa mendatangkan kebahagiaan dunia, bisa menyelamatkan dunia dan kehidupan di akhirat nanti." Lalu Rasulullah mendengarkan jawaban itu, memberikan nasihat kepada sahabatnya, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Mendengar jawaban ini, sahabat berkata lagi, "Tambah lagi ya Rasul." Lalu Rasulullah menambahkan nasihatnya kepada sahabat. Dia berkata, "Wa atbi'is sayyi'atil hasanata muhha." Iringilah perbuatan yang jahat dengan perbuatan yang baik. Yang mana perbuatan baik itu bisa menutupi kekurangan dan kesalahan yang kamu lakukan. Mendengar jawaban itu, lalu kemudian sahabat berkata lagi, "Ya Rasulullah, tambah lagi." Lalu berkata Rasulullah menambahkan nasihatnya kepada sahabat. Dia berkata, "Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." 3 nasihat yang tertuang dalam hadis ini memberikan iktibar kepada kita semua bahwa semangat seorang sahabat Rasulullah selalu mendatangi orang-orang untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupannya, yang mana ilmu pengetahuan, yang mana ilmu itu bisa mengantarkan kepada kita semuanya untuk lebih mengarahkan kehidupan yang lebih baik dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam, jangan kita berhenti untuk menuntut ilmu, untuk mencari kepada siapa yang bisa memberikan nasihat dan petuah yang baik, yang mendatangkan manfaat untuk kita semua. Di dalam hadis ini ada 3 hal yang bisa menjadi catatan penting untuk kita. Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Sebagaimana tujuan kita berpuasa, kita tidak memilih tempat, kita tidak mencari tempat di mana kita harus memasang ketakwaan itu. Yang ketika kita berada di masjid, takwa itu memang 100% untuk kita tuangkan ketakwaan kita kepada Allah. Di musalla, di tempat-tempat ibadah lain. Tetapi takwa itu bukan hanya sebatas tempat-tempat seperti itu, tetapi dimanapun kita berada, takwa itu adalah harus kita tuangkan di dalam kehidupan kita sehari. Sebagaimana perilaku salah seorang sahabat, salah seorang pemuda sebagai pengembala kambing, yang mana Umar bin Khattab mendatangi beliau dan melihat aktivitas yang dilakukannya adalah mengembalakan kambing-kambing tuan-tuannya yang jumlahnya tak terbatas. Lalu Umar menawarkan kepada pemuda itu, "Wahai anak muda, bolehkah saya membeli kambing-kambingmu itu beberapa ekor?" Lalu anak muda pun menjawab, "Wahai tuan, kambing-kambing ini tidak bisa saya jual karena bukan saya yang punya." "Lalu siapa yang punya?" Jawab anak muda, "Adalah tuan saya." Kalaupun kamu menjual beberapa ekor kambing ini, tuanmu tidak akan pernah tahu seberapa banyak yang kamu jual. Kan begitu banyaknya kambing yang dikembalakannya. Tetapi tiba-tiba anak muda itu mendengarkan perkataan Umar. Lalu dia berkata, "Aina Allah?"
di manakah Allah? Lalu Umar berkata, dan matanya berkaca-kaca mendengarkan ucapan anak muda ini, Aina Allah, di mana Allah? Wahai Umar, wahai Tuan, memang hari ini Tuan saya tidak akan pernah tahu berapa ekor kambing yang saya jual, tetapi Allah mengawasi saya, apa yang saya lakukan ini. Dan itulah pengawasan yang melekat. Bulan Ramadan akan melahirkan kita untuk menghadirkan Allah di dalam kehidupan, karena sebaik-baik pengawasan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hadis ini menjelaskan bahwa wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah perbuatan baik dengan iringilah perbuatan jahat dengan perbuatan yang baik, yang mana perbuatan yang baik itu bisa menutupi kekurangan dan kesalahan di masa-masa yang lalu. Bulan Ramadan mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak amalan-amalan ibadah. Sudah berapa banyak kesalahan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini? Mari kita tutupi, mari kita melakukan hal-hal yang lebih banyak bisa menutupkan kesalahan-kesalahan di masa yang lalu. Terutama kita memperbanyak beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir kandungan hadis ini, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Sebanyak apapun yang kita miliki, ilmu yang kita dapatkan, titel yang begitu tinggi, jabatan yang kita sandang, tidak akan membawa manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak memiliki akhlak yang baik. Kunci dalam agama, kunci dalam ilmu adalah akhlakul karimah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus baginda Nabi tidak lain adalah memperbaiki akhlak manusia. Innama bi'uthu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah diutus baginda Nabi melainkan untuk memperbaiki akhlak manusia. Demikianlah inti dari hadis yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan untuk kita semua. Semoga kita mendapatkan ketakwaan yang dijanjikan Allah bisa diperoleh dalam bulan suci Ramadan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsiya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.